Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indah Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum bersama yaitu materi lengkap pendidikan Pancasila kelas 11 SMA MA SMK sederajat yaitu kurikulum merdeka bab 1 tentang menjiwai Pancasila. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami keterkaitan antar sila Pancasila, menjelaskan makna setiap sila Pancasila, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memahami Pancasila sebagai ideologi negara, serta menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita bahas dari sub yang A dulu, keterkaitan antar sila Pancasila. Pengertian keterkaitan antar sila Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Artinya, setiap sila saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling menjiwai. Tidak ada satu sila yang lebih penting daripada sila yang lainnya karena semuanya memiliki kedudukan yang sama. Hubungan antar sila bersifat yang pertama hierarkis. Susunan sila menunjukkan urutan yang sistematis. Artinya, sila pertama menjadi landasan bagi sila kedua. Sila kedua menjadi landasan sila ketiga, dan seterusnya. Urutannya adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hubungan antar sila yang kedua yaitu sebagai piramidal. Piramidal artinya setiap sila mengandung nilai dari sila-sila sebelumnya. Contohnya, seseorang tidak mungkin berlaku adil jika tidak memiliki rasa kemanusiaan. Tidak mungkin menjaga persatuan apabila tidak menghargai kemanusiaan. Musyawarah harus didasarkan pada semangat persatuan. Serta contoh yang berikutnya yaitu keadilan sosial hanya akan tercapai jika seluruh sila dilaksanakan. Hubungan antar sila yang ketiga yaitu bersifat organis. Bersifat organis artinya kelima sila membentuk satu sistem yang utuh. Apabila satu sila dihilangkan, maka Pancasila kehilangan maknanya. Nilai yang terkandung dalam hubungan antar sila yaitu tidak boleh memilih hanya satu sila. Semua sila harus diamalkan bersama. Pelaksanaan satu sila tidak boleh bertentangan dengan sila lainnya. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan. Contoh keterkaitan antar sila, misalnya kegiatan gotong royong, maka di dalamnya terdapat berdoa sebelum bekerja, yaitu ada nilai ketuhanan, menghargai sesama, nilai kemanusiaan, bekerja bersama, nilai persatuan, membagi tugas melalui musyawarah, nilai kerakyatan, serta hasilnya dinikmati secara bersama, yaitu keadilan sosial. Subpembahasan yang kedua, makna sila-sila dalam Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maknanya bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama, serta makna yang ketiga, Indonesia bukan negara agama maupun negara sekuler, tetapi negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai dari sila yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan, menghormati pemeluk agama lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, serta menjaga kerukunan umat beragama. Contoh sikapnya, beribadah tepat waktu, menghormati teman berbeda agama, tidak menghina ajaran agama lain, serta menolong siapapun tanpa membedakan agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maknanya setiap manusia memiliki martabat yang sama. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan jenis kelamin maupun status sosial. Nilai-nilainya menghargai HAM, saling menghormati, menolong sesama, menjunjung tinggi keadilan, serta mengembangkan sikap tenggang rasa. Adapun contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu membantu korban bencana, menghormati guru dan orang tua, tidak melakukan perundungan atau bullying, serta menghargai pendapat orang lain. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maknanya, Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadi kekayaan bangsa yang harus dipersatukan. Persatuan menjadi modal utama untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
Adapun nilai-nilai dari Persatuan Indonesia yaitu nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, rela berkorban, serta mengutamakan kepentingan bangsa. Adapun contoh sikap Persatuan Indonesia yaitu menggunakan produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera, menjaga persatuan di sekolah, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap keputusan sebaiknya diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, dapat dilakukan pemungutan suara sesuai aturan. Nilai-nilainya yaitu demokrasi, musyawarah, menghargai pendapat, bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bersama. Contoh sikap sila yang keempat yaitu pemilihan ketua kelas, musyawarah keluarga, rapat OSIS, serta diskusi kelompok. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maknanya keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya. Seluruh rakyat berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun nilai-nilainya yaitu nilai gotong royong, peduli sesama, kerja keras, tidak hidup berlebihan, serta menghargai hasil karya orang lain. Contoh sikapnya membayar pajak, berbagi kepada yang membutuhkan, tidak korupsi, serta berlaku adil kepada semua orang. Pembahasan yang ketiga yaitu Pancasila dalam tindakan. Pengertian Pancasila dalam tindakan yaitu Pancasila bukan hanya dihafalkan saja, akan tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Implementasi Pancasila berarti menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi dalam lingkungan keluarga, beribadah bersama, menghormati orang tua, membantu pekerja rumah, bermusyawarah ketika mengambil keputusan. Implementasi di sekolah yaitu disiplin, menghargai guru, tidak menyontek, menjaga kebersihan, mengikuti kerja bakti, serta menghormati teman. Implementasi di dalam masyarakat yaitu ikut gotong royong, mengikuti musyawarah RT, menjaga keamanan lingkungan, menghormati keberagaman, serta membantu tetangga. Implementasi di dunia digital yaitu tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, menggunakan media sosial secara bijak, menghormati privasi orang lain, tidak melakukan cyberbullying, serta menyampaikan pendapat secara santun. Tantangan pengamalan Pancasila yaitu sikap individualisme, konsumerisme, radikalisme, intoleransi, hoax, ujaran kebencian, penyalahgunaan media sosial, serta korupsi. Upaya dalam menjaga nilai Pancasila yaitu dengan melalui pendidikan karakter, keteladanan, penegakan hukum, penguatan toleransi, meningkatkan gotong royong, serta literasi digital. Pembahasan yang berikutnya yaitu bagian D, Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi adalah kumpulan nilai, cita-cita, keyakinan, dan pandangan hidup yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan suatu bangsa dan negara. Ideologi memberikan arah, tujuan, serta pedoman dalam penyelenggaraan negara. Ciri-ciri ideologi memiliki nilai dasar, menjadi cita-cita bangsa, menjadi pedoman hidup, bersifat sistematis, menjadi pemersatu bangsa, memberikan arah pembangunan nasional, dapat menghadapi perkembangan zaman. Sedangkan fungsi ideologi yaitu sebagai identitas bangsa, sebagai pedoman hidup, sebagai pemersatu bangsa, sebagai sumber motivasi, sebagai arah pembangunan, serta sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara karena mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya, adat istiadat, agama, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintah, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu ada 3, ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar merupakan nilai yang ditetapkan dan tidak dapat berubah. Contoh, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta Kebijakan Negara. Sedangkan nilai praktis itu merupakan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, gotong royong, musyawarah, toleransi, disiplin, dan kejujuran. Pancasila sebagai meja statis dan Leistar dinamis. Konsep ini diperkenalkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno. Meja statis Pancasila menjadi dasar yang kokoh, tetap, dan tidak berubah sebagai pondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Maknanya, menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mudah merubah
oleh perkembangan zaman menjadi pijakan dalam penyusunan konstitusi dan kebijakan negara. Laid secara dinamis, Pancasila berfungsi sebagai bintang penuntun yang memberikan arah bagi perjalanan bangsa agar mampu menghadapi perubahan zaman. Maknanya, menjadi pedoman dalam pembangunan nasional, mendorong inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan global tanpa kehilangan jati diri. Kesimpulan bab ini, Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Kelima silanya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai setiap sila harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga ruang digital. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu menjadi dasar yang kokoh sekaligus penuntun dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan mengamalkan Pancasila secara konsisten, persatuan bangsa, keadilan sosial, demokrasi, dan kehidupan yang harmonis dapat terus terjaga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.